ini dilakukan setahun sekali selama 30 sampai 40 hari. Masya Allah ternyata ya. Ini penelitiannya, jika tidak segera dibuang maka terjadi banyak gejala penyakit dan sebagainya. Ya. Ternyata ketika seorang tidak puasa Ramadan itu sangat mungkin persentase untuk mendapatkan penyakit probability yang lebih tinggi. Ya, next. Ya. Nah, terutama bagaimana kita menjaga kebugaran ini sesuatu yang sangat penting ya, penuh dengan keberkahan, pastinya juga ampunan, di mana bulan ini adalah bulan kita untuk lebih mampu untuk mengembalikan stamina tubuh kita ya. Sebab ketika proses detoksifikasi ini gagal, maka relatif tubuh akan rentan terhadap penyakit. Next. Ya, ini ya. Kenapa tubuh kita harus peduli ya, peduli terhadap sistem tubuh kita supaya bugar, supaya imunitas kita lebih terjaga dan sebagainya. Karena tadi seperti saya sampaikan bahwa setiap hari tubuh kita itu diserang oleh penyakit, baik di dalam tubuh, kemudian di luar tubuh gitu kan, kemudian mikroorganisme yang tidak baik, sel-sel prekancer yang ada di dalam tubuh kita dan sebagainya juga mengincar kita gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan puasa ini akan menjadi salah satu upaya bagi kita untuk lebih menjaga ini. Ya, next. Lanjut. Nah, ini mungkin sedikit gambaran nanti bisa diinikan bahwa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kesehatan tubuh manusia, diantaranya minum air putih ya, harus bisa tetap terjaga walaupun misalkan saat bulan puasa ya, kita mampu membagi paling tidak 1.500 sampai 2.000 2 liter masuk dalam tubuh kita dalam bentuk air putih itu sendiri, atau mungkin sayur-sayuran dan sebagainya. Kemudian cukup istirahat pastinya juga, menjaga pola makan, kemudian tidak stres ya. Itu semua ketika proses penjagaan itu lebih baik kita lakukan, dan itu saat-saat yang terbaik itu adalah saat-saat ketika kita saat ini sedang puasa itu, insya Allah ya. Next. Ya. Apa yang harus dilakukan supaya tetap bugar? Ada pertama pasti yang tadi, minum yang cukup ya, yang cukup, dan jangan khawatir akan berlebihan gitu, akan nggak akan juga, pasti akan dibuang. Semakin banyak kita minum air putih, dan relatif air putih itu kan relatif akan lebih murah ya, lebih murce gitu ya dibandingkan air yang berwarna ya. Itu akan untuk proses untuk pembersihan gitu, bersihkan. Dan makan sahur pasti saya kira saharu fa inna sahuri barokah ya, sahur yang diakhirkan, kemudian makanan harus yang berserat, bahwa banyak penyakit itu berasal daripada makanan, dan makanan yang kita makan misalkan dengan lemak dan sebagainya itu butuh dibersihkan dengan serat-serat yang di dalam tubuh, yang ada di dalam makanan itu, entah dari sayuran dan sebagainya, termasuk dari buah-buahan ya. Sayur dan buah-buahan harus menjadi bagian ada ya pada saat kita ini kita sahur atau kita buka, termasuk olahraga ringan ini ya, karena memang godaan ya, terutama godaan pada sahur atau misalkan pagi hari itu, kalau memang kita mau nggak bisa kuat melawan ngantuk, barangkali sekitar 1-2 jam sesudah sahur begitu, itu akan relatif lebih nyaman. Tetapi baiknya dianjurkan dengan jalan kaki dan sebagainya, termasuk ketika saya mencoba kemarin dengan kita baca Quran, ada satu keterangan bahwa ketika orang membaca sambil berdiri itu ternyata pahalanya 2 kali lipat dibandingkan ketika duduk seperti itu ya. Saya nanti di kemarin itu disampaikan oleh Ustadz Ucu ya. Jadi saya mencoba kemarin, ketika biasanya kita baca Quran itu ngantuk itu ketika duduk, saya coba sambil jalan, sambil berdiri, kemudian sambil latihan olahraga kaki dengan jinjit dan sebagainya, ternyata itu cukup membantu juga ya. Olahraga ringan, dan olahraga dianjurkan tidak di pagi hari, tetapi misalkan pada waktu sore hari, 1 atau 2 jam sebelum ini. Dan olahraganya pun jangan olahraga yang speed atau olahraga yang anaerobik, tetapi olahraga yang aerobik, jalan gitu ya, lari kecil mungkin sebenarnya, asal jangan yang sifatnya speed ya, kecepatan dan sebagainya. Kemudian pasti menjaga kebersihan gigi, mulut dan yang lainnya, dan aktivitas kita biasa, tidak ada hal yang berbeda ya daripada puasa ini ya. Next. Ya. Lanjut ya. Hal-halnya ini mungkin menghindari minum air dingin, yang es, dan makanan pedas ini yang memang akan banyak merangsang jangan sampai puasa ini malah membuat kita terganggu
next. Ya, hindari tidur setelah sahur seperti saya sampaikan tadi ya. Memang saat setelah sahur tubuh mulai mencerna makanan. Jadi ketika kita sahur ya kan sebenarnya sahur itu kemudian metabolisme terjadi di ini, di di abdomen ya, di perut. Maka relatif oksigenasi memang akan dari otak tuh akan banyak turun ke perut, sehingga oksigen yang di yang di kepala itu akan berkurang. Memang efeknya nggak ngantuk ya, reflektofen disebutnya di dalam secara ilmiah gitu ya. Tentu memang itulah godaan. Masalahnya ketika kita habis sahur kemudian tidur gitu ya, metabolisme yang mestinya tuannya tidur, tapi stafnya yang di dalam perut ini kemudian tetap bekerja, tetap ini ya, biasanya akan sembelit ya, keluhan-keluhan tentang di pencernaan relatif akan makin meningkat ketika seperti itu. Jadi memang itulah godaan yang harus kita lawan ya, insyaallah. Ya, next, ada 1 menit lagi sedikit, dan tips yang sehat dan sebagainya saat sahur dan saat berbuka. Next ya. Nah, ini saya kira sudah pada ya mafhum tentang ini, dan kita alhamdulillah sudah melakukan itu. Barangkali bisa dibaca nanti ya. Next ya, termasuk pada saat sahur juga, dan hal yang lainnya ya, vitamin dan sebagainya ya. Lanjut. Nah, untuk yang berusia lanjut, dan saya kira kita masih usia muda semua ya, Coach Masturi ya. Warna rambut, warna jenggot ini, mohon maaf saya mencari gambar, ternyata yang ada gambar saya pada waktu masih muda gitu, kira-kira begitu ya. Jadi ini perjalanan hidup kita, mudah-mudahan Allah berikan husnul khotimah pada kita ya, sehingga dan kita ketika kita Allah berikan kesehatan pada kita, dengan kesehatan yang kita bisa mampu berdakwah, bisa banyak melakukan berbagai macam hal, dan kemudian bahkan ketika kita sakit pun itu ada kita tetap bersyukur pada Allah karena Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Saya selalu sampaikan pada pasien-pasien bahwa ibu bapak bersyukur sakit karena apa? Kami ini yang sehat itu akan diseseh, akan dibersihkan, akan dicuci nanti pada waktu dihisab di akhirat begitu ya. Sementara ibu bapak ini ketika sakitnya di dunia itu disesehnya, dihisabnya, di dosa-dosa itu digugurkan oleh Allah, digugurkan di dunia ini. Seperti itu untuk menghiburnya sebenarnya, Mak. Sebenarnya ketika kita sampaikan itu adalah untuk kita sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri. Aku boleh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.